Halo teman-teman semua, kita jumpa lagi nih bersama Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Bersama dengan Ketua Umum IWPI Pak Rinto yang sudah teman-teman kenal semua ya. Dan langsung juga bersama anggota IWPI Bapak Sujono. Halo Pak Sujono, masih sehat hari ini Pak? Sehat, sehat, sehat. Terima kasih, Pak Awan. Luar biasa ya Pak Sujono, sehat sekali hari ini. Kita langsung ke Pak Sujono dulu ya, nanti akan kita minta kesimpulannya nih dari Pak Bos IWPI Pak Rinto. Bapak Sujono hari ini mau bahas mengenai pejabat serasa preman. Ini sehubungan dengan sidang di pengadilan pajak kalau tidak salah ya. Nah, bagaimana nih IWP menanggapi ini Pak Sujono? Ya, kemarin sidang kita ini cukup seru dan saya lihat YouTube-nya pun hari ini sudah dilihat oleh 4.000 orang lebih ya, menyaksikan sidang kita. Jadi ya banyak juga masyarakat sekarang sudah sangat tertarik dengan sidang-sidang di pengadilan pajak dibandingkan sebelumnya ya. Mungkin sejak ada IWPI, sejak ada pajak smart, itu orang semakin tertarik karena pajak ini tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Betul. Ini ini pajak ini ibarat produk Unilever, ya. Setiap rumah tangga pasti ada, nggak mungkin nggak ada, ya. Kita bapak, suami, istri, anak yang berusaha pasti berhubungan dengan pajak. Jadi mau tidak mau semua rakyat itu harus memberi perhatian kepada masalah-masalah pajak ini. Kehadiran kita UWPI dan Pajak Smart adalah untuk mengedukasi masyarakat dan kita juga menghimbau masyarakat mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Membayar pajak memang adalah kewajiban kita dan hak dari pemerintah untuk mengambil pajak dari kita. Tetapi yang kita inginkan semua itu dilakukan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku. Jangan Jangan pejabat fiskus bertindak sewenang-wenang di luar ketentuan yang berlaku. Apa yang kita saksikan di dalam sidang kemarin, saya ingin mengatakan, dan kemarin mungkin saya tidak menunjukkan bukti daripada fiskus mengatakan, kami boleh melakukan asal tidak di, diatur oleh undang-undang. Ah, hari ini saya akan memperlihatkan apa yang mereka katakan. Ya, Pak Awan, silakan. Jadi saya tidak dituduh membuat statement yang tidak-tidak. Nah, ini jawaban dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak ya. Ini jawaban tertulis dari mereka terhadap sidang kita. Kita langsung ke halaman 6.2. Ya. Yang ini Pak. Poin 2, ya, di sini kan mereka menjelaskan soal surat kuasa itu kan. Mereka mengatakan bahwa berdasarkan ketentuan di atas bla bla bla, tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa surat kuasa harus diberikan dari pejabat yang hierarki jabatannya lebih tinggi kepada pejabat yang hierarki jabatannya lebih rendah, sebagaimana terjadi dalam penyusunan surat tugas. Dalam hal ini tidak ada ketentuan yang dilanggar, tergugat. Waduh, sebenarnya ini diatur di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Tetapi ya saya tidak tahu kenapa mereka tidak melihat itu. Dan dengan begitu enaknya mereka ngomong, dalam hal ini tidak ada ketentuan yang dilanggar karena tidak diatur. Seorang pejabat tidak bisa berkata begitu. Dia harus melakukan apa yang diperintahkan undang-undang. Kalau undang-undang tidak memerintahkan, dia tidak boleh berbuat. Ya, jadi ada giumnya begini. Khusus hari ini mungkin saya juga ingin memberitahukan kepada seluruh wajib pajak dan fiskus yang mendengar ya, supaya Anda itu bertindak dan berlaku jangan lagi, kalau Anda berlaku seperti ini Anda akan kelihatan menjolimi ya. Anda berbuat sesuatu yang tidak diatur oleh undang-undang, lalu Anda suruh kita banding.
Kalau Anda tidak setuju dengan saya, Anda banding keberatan. Nggak bisa begitu ya. Makanya kenapa kenapa hari ini kita melihat, mungkin nanti Pak Rinto akan mengomentar lebih lanjut. Hari ini kita melihat begitu banyak KPP itu ditutup papan nama dan logonya. Apa dosanya kok sampai begitu? Inilah sebenarnya ada kaitannya di sini. Jadi bagi kita seorang pejabat, kami mohon tolong ini, pejabat yang mendengar ini. Jangan sekali-kali Anda berpendapat seperti ini. Kalau tidak diatur, kami boleh lakukan. Itu berarti kita lebih dari preman seperti yang saya bilang. Kita ini pejabat harus melindungi dan mengayomi. Anda ini kan wakilnya eh, dari presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi di dalam hal untuk melindungi segenap jiwa dan raga rakyat, melindungi hak-hak rakyat. Siapa lagi yang akan melindungi kami warga negara kalau bukan pejabat? Ketika pejabat bertindak seperti itu, kemana lagi? Ya, itulah yang kenapa hari-hari ini negara kita terjadi kekacauan, chaos seperti itu. Kalau hari ini pejabat-pejabat kita mulai bertindak sesuai undang-undang, sesuai apa yang diperintahkan oleh hukum, kita tidak akan chaos ya. Dan terus terang kan kantor pelayanan publik kan bukan hanya kantor pajak aja, ada PT KAI, ada Pertamina, ada POS, ada macam-macam. Ya kantor-kantor itu kan tidak begitu kan, sampai menutup apa nama toko, nama apa, nama instansi. Karena mereka itu tidak seperti itu. Jadi ini akan menjadi koreksi internal ya terhadap DJP. Sehingga ya mulailah bertindak sesuai dengan hukum. Kan di dalam pemeriksaan kan banyak terjadi. Koreksi fiskal itu tidak ada dasar hukum. Sering ya Pak Wan ya kita dengar ya. Saya pun sudah, aduh ini mau jadi apa kita. Koreksi fiskal itu boleh-boleh aja kan kita koreksi fiskal. Tetapi buat dasar hukumnya. Jangan kita koreksi fiskal seenaknya. Lalu suruh wajib pajak. Ya Anda kalau tidak mau ikut silakan Anda gugat. Nggak bisa begitu. Kita pejabat bertindak tidak boleh seperti itu. Itu kita jalin. Ya, demikian hal yang bisa saya sampaikan. Eh, Mungkin dari Parinto, lagi-lagi Parinto sebagai ahli ketatanegaraan. Ini khusus inilah kita nggak bicara negara besar kita. Kita bicara pajak aja lah supaya jangan melebar kemana-mana. Ini komentar Bapak tentang ini. Terima kasih Parinto. Oke, thank you Pak Sujono ya, luar biasa teman-teman. Kita langsung ke Pak Rinto nih. Bagaimana Ketua Umum IWPI menanggapi pernyataan dari pejabat yang mengatakan sepanjang nggak diatur oleh hukum, oleh undang-undang atau undang-undang pajak, ya kami bebas-bebas saja. Gimana Pak Rinto? Ya, terima kasih Mas Awan, Pak Sujono. Ini riset kami, Pak. Kami baru menemukan juga, Pak, sebagai tambahan informasi biar paham ini apa? Ini pemirsa Pajak Smart dan IWPI. Saya baru menemukan artikel ini, Mas Awan. Ternyata Bu Sri Mulyani ini adalah dulunya aktivis, Mas. Bu Sri Mulyani dulunya aktivis, Mas. Dan dia setahun 2001 atau tahun 2000 kalau tidak salah bersama Pak Arifin Panigoro melakukan ini, Mas, melaporkan kasus hukum atau kasus pidana yang dilakukan oleh Presiden Gus Dur. Oh, Nah, di situ akhirnya terjadilah perdebatan di DPR sampai akhirnya Gus Dur di impeachment. Nah, ternyata ada peran Bu Sri Mulyani di situ. Nah, jadi beliau ini memang sudah bermain di area atas, Mas Awan, Pak Sujono. Jadi bukan lagi bermain di area ini, Mas, apa undang-undang dan lain, dia udah di area konstitusi memang, Mas. Nah, terus ada lagi pendapat dari
ini Pak Ihsanuddin Nursi ya, itu kan beliau sering mengatakan bahwa ada di Indonesia ini hanya ada dua pemain, Bu Sri Mulyani dan Pak Luhut. Nah, itu kan data tambahan. Nah, yang ketiga ada data tambahan dari Pak Kwi Kian Gi, Mas Awan, bahwa Pak Sujono, Bu Sri Mulyani adalah mafia berkeli terbaik, lulusan terbaik mafia berkeli. Apa itu mafia berkeli? Adalah lulusan terbaik, adalah menteri di bidang perekonomian suatu negara yang tugasnya menjadikan negara tersebut budaknya dalam tanda kutip CIA atau Amerika. Jadi dari tiga hal ini saya rangkai ini Mas, puzzle-puzzle ini Mas. Pernyataan Bu Sri Mulyani kemarin setelah rumahnya dijarah itu kan sangat berat menjadi pejabat negara. Kami harus melaksanakan apa Pak Sujono? Itu kan melaksanakan Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang sebagai pejabat negara. Masalahnya yang terjadi di DJP maupun Kementerian Keuangan ini sering pilih-pilih pasal, Pak Sujono. Padahal kalau kita ngomong Undang-Undang Dasar, itu kan banyak pasalnya, Pak Sujono. Mulai dari pembukaannya sampai akhir. Nah, yang paling diingat mereka adalah pasal 23A, Mas Awan. Pajak dan pungutannya bersama masa diatur oleh undang-undang. Itu aja. Padahal itu ngomongnya undang-undang loh, bukan ngomong undang-undang perpajakan. Nah, cuman saat ada rakyat melakukan menuntut keadilan di pengadilan, mereka nggak akan mau menggunakan undang-undang selain yang ada kata pajaknya. Nah, kita lari dulu ke yang undang-undang dasar. Undang-undang dasar ini sebenarnya ada pembukaan, Mas Jono. Pembukaan itu tujuannya apa? Pertama, tujuan negara harus mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan kesejahteraan umum. Itu apakah sudah dilakukan oleh DJP? Sekarang fungsi edukasi saja di AR sudah dihilangkan, ada di penyuluh, tapi kan tidak akan mampu mengcover wajib pajak yang sekian banyak. Pembukaan udah tidak sesuai. Kita lari lagi nih ke pasal 1 ayat 2. Ini yang sering dilupakan, bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Ini nggak mau menjalankan. Lari lagi ke pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar. Negara Indonesia adalah negara hukum. Kami dari WPI pernah berkirim surat ke PPID Kemenq menanyakan apakah Kementerian Keuangan mengakui Indonesia negara hukum. Itu nggak mau jawab, Pak Jono. Mas Awan, dilempar ke PPID MPR. Nah, barulah nanti pasal-pasal itu banyak langsung sebelum ke 23A pajak dan pungutan bersama masa diatur undang-undang. Baru di situ setelah itu ada pasal 24 terkait dengan pengadilan pajak. Yaitu 24 ayat 3 kalau tidak salah dimungkinkan dibentuk badan-badan peradilan lain. Nah, itu barulah lahir pengadilan pajak. Barulah pasal 28 itu banyak, ada kesamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum dan lain-lain, itu ada di 28. Nah, itu banyak sekali dari Undang-Undang Dasar saja tidak dilaksanakan dengan baik. Bahwa kalau menurut Undang-Undang Dasar, rakyat ini adalah pemilik kedaulatan. Tugasnya DJP atau Kementerian Keuangan itu hanya melayani dan mengatur rakyat. Bukan dia bos, dia ini pelayan rakyat sesuai dengan Undang-Undang ASN. Nah, setelah itu kita lari ke undang-undang yang lain. Nah, itu ada Undang-Undang KUP, yang di situ ada tata cara pemeriksaan itu sering dilanggar. Banyak ada undang-undang administrasi pemerintahan, itu malah tidak diakui di dalam persidangan di pengadilan pajak. Belum ada satupun putusan pengadilan yang memenangkan wajib pajak, yang saya ketahui ya Pak ya, itu menggunakan dasar undang-undang administrasi pemerintahan. Nah, makanya mereka dengan sewenang-wenang melakukan pelanggaran prosedur hukum, karena di semua undang-undang yang ada kata pajaknya, itu tidak diatur sanksinya bagi mereka. Padahal kalau merujuk ke pasal 23A konstitusi kita adalah pajak dan pungutan lain bersifat pemaksa, tapi diatur oleh undang-undang, tidak hanya undang-undang perpajakan. Nah, dari situlah awal mula saya menemukan puzzling tersebut, bahwa ternyata di tangan Bu Sri Mulyani yang istilahnya orang itu sudah ngomong adalah Menteri Keuangan sepanjang masa, beliau ini sudah di atas hukum sebenarnya Pak. Permainannya sudah di atas hukum. Jadi kalau saya analogikan, ini barat negara ini misalkan perusahaan, ini direkturnya, presiden, itu sudah kalah aura dengan bagian keuangan atau accounting-nya. Jadi tidak berani dia nanti, dia kalau macam-macam nanti nggak dikasih uang, pikirannya gitu. Jadi direkturnya ini tidak menguasai benar perusahaan ini, itu loh. Malah kalah dengan si bendahara atau accounting-nya. Seperti itu Mas Awan, analogi yang bisa saya ini kan, bahwa
permainan ini kenapa kok seperti ini, Pak Sujono? Karena memang areanya Bu Sri Mulyani udah di atas hukum. Jadi kalau kita ngomong hukum pasti kalah kita. Nanti Bapak kan ya apa ya, yang paling mereka bisa lakukan ke kita adalah kita dibikin capek, itu aja. Lakukan upaya hukum yang nggak ada henti. Ya memang bisa Pak Sujono bisa lapor ke buat ke pengadilan negeri. Kita kan bisa keberatan, bisa banding, bisa gugatan. Tapi semua itu kalau kamu tidak nurut saya pasti kalah. Dan itu terbukti dari pemeriksa pajak perusahaan saya, Pak Sujono. Mengatakan kalau kamu nggak punya kenalan di pengadilan pajak, kamu pasti kalah. Dan memang saya kalah beneran. Itu sudah terucap. Kenapa kok seperti itu? Berarti kan ini sudah kebentuk ini, dari atas ini Pak. Dari atas sampai ke bawah ini. Mindsetnya kan sama. Dan mereka di dalam dirinya mereka adalah sekarang ini mereka memang pemilik negaranya itu adalah Kementerian Keuangan. Makanya ada istilah Kementerian Sultan dan kami punya data bahwa seluruh aset negara ini diatasnamakan Kementerian Keuangan. Seperti itu Pak Sujono. Termasuk kapal perang itu atas nama Kementerian Keuangan Pak Sujono. Sekarang Pak Presiden Prabowo mau gagah-gagah gini. Kita perang lawan Malaysia. Bu Sri Mulyani ngomong, tidak bisa, nggak ada uang. Nggak bisa Pak. Jadi kenapa kekuasaan fiskal di bawah Menteri Keuangan ini adalah kekuasaan yang absolutisme terselubung. Sebenarnya seperti itu Pak Sujono. Kawan. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Rinto, makasih Pak Sujono ya. Ini negara sedang tidak baik-baik saja. Seorang pejabat tidak boleh berada di atas hukum ya. Seorang pejabat tidak boleh seperti preman yang bertindak sesuka hati dia, tetapi justru harusnya mengikuti hukum yang sudah ada, termasuk semua hukum, bukan hanya undang-undang pajak ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Rinto pemaparannya, terima kasih Pak Sujono pemaparannya. Terima kasih, kita jumpa lagi di podcast berikutnya Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Wan.